Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal ngupas sesuatu yang menarik banget nih. Persimpangan antara kekuatan pikiran dan kemampuan fisik, terutama di olahraga. Anda mungkin udah sering dengar ya, atlet-atlet top gitu bicara soal mental training atau visualisasi. Tapi ada satu metode spesifik nih, namanya hypnosport. Pernah dengar? Apa sih sebenarnya itu? Ya, jadi pada dasarnya hipnosport itu pakai prinsip hipnosis. Tapi penting dicatat ya, ini bukan hipnosis panggung yang buat hiburan itu, bukan sama sekali. Ini lebih sebagai alat bantu gitu, supaya atlet bisa mencapai kondisi mental paling optimal. Sumber-sumber kita menggambarkannya sebagai altered state, kondisi kesadaran yang berubah. Cirinya itu fokusnya tinggi banget, terus relaksasi juga dalam. Tujuannya bukan bikin atlet tidur atau hilang kontrol, justru sebaliknya. Bikin pikiran bawah sadar lebih, reseptif gitu. Sama sugesti positif. Ujung-ujungnya ya buat peningkatan performa. Jadi ini soal gimana membuka potensi terpendam lewat pikiran. Oke, menarik. Jadi kita akan coba bedah ini ya. Kita lihat dari riset, panduan, bahkan ada contoh skrip hipnosis juga kan. Misi kita nih buat Anda juga untuk ngerti gimana sih cara kerjanya, terus apa dampaknya. Mungkin Anda atlet, atau cuma penasaran aja sama kekuatan pikiran. Tepat sekali. Nah, hipnosis dalam olahraga ini tujuannya itu untuk bawa atlet ke kondisi puncak. Sering disebut peak performance state, atau mungkin lebih populer dengan istilah the zone, gitu ya. The zone. Sering dengar itu. Iya, kondisi di mana atlet itu tampil di level terbaiknya. Tandanya apa? Fokusnya tajam banget. Emosi terkontrol, PD-nya tinggi, terus bisa ambil keputusan cepat di momen krusial. Bayangin aja deh, Federer pas final, atau Messi lagi gocek lawan. Nah, kayak gitu. Jadi ini kayak masuk the zone tapi ada panduannya gitu ya. Dan ini bukan sulap atau sihir kan? Beberapa sumber kita kan menekankan ini soal cara kerja otak. Gimana peran pikiran bawah sadar di sini? Nah, itu dia poin pentingnya. Riset nunjukin kalau pikiran bawah sadar kita itu, unik ya. Dia nggak bisa bedain mana imajinasi yang jelas banget sama mana kenyataan. Oh gitu. Ya, jadi pas atlet melakukan visualisasi yang detail, otaknya itu seolah tertipu. Jalur saraf yang aktif itu sama persis kayak kalau dia beneran melakukan gerakannya. Jadi ini bukan cuma soal motivasi biasa, tapi ini kayak latihan di level saraf, bahkan bisa memicu respon fisik juga. Wah, keren juga ya. Terus gimana cara terapinnya? Teknik praktisnya gimana buat atlet? Dari materi kita kayaknya ada beberapa langkah kunci ya. Betul. Ada beberapa teknik inti yang sering banget muncul. Pertama, dan ini fondasinya, relaksasi mendalam. Pakai teknik pernafasan, relaksasi otot progresif. Bayangin aja, lepasin semua ketegangan dari ujung kaki sampai kepala. Biar sistem saraf tenang, jadi kayak kanvas kosong gitu. Siap terima sugesti. Oke, relaksasi dulu. Kedua, nah ini kunci banget. Visualisasi atau imagery. Atlet ngebayangin performa sempurna. Detail banget. Apa yang dilihat, didengar, dirasain, sensasi gerakannya, itu kinestetik. Bisa dari dalam diri, ngerasain ayunan stick golf misalnya. Atau dari luar, ngelihat diri sendiri cetak skor. Ini buat bangun cetak biru mental tadi. Cetak biru mental ya. Ketiga, sugesti positif. Ini kalimat-kalimat afirmatif. Ditanamkan pas pikiran lagi rileks, lagi nerima banget. Tujuannya ya bangun keyakinan. Saya tenang dan fokus. Arahin perhatian. Pikiran saya terkunci pada target. Kelola emosi. Tekanan bikin saya makin kuat, gitu. Keempat, ada yang namanya anchor atau jangkar. Ini kayak kita bikin tombol pemicu. Bisa gerakan fisik, kayak ngepalin tangan, atau kata kunci tertentu. Tombol ini sengaja kita kaitkan sama kondisi puncak, misalnya rasa pede tadi. Nah, pas tombol ini diaktifkan sebelum tanding, klik, kondisi positifnya langsung muncul. Wah, praktis juga ya itu. Iya. Terakhir, latihan mental. Tujuan, maksudnya goal setting dan mental rehearsal. Jadi kita tetapkan target, terus kita latih cara mencapainya dalam pikiran. Termasuk ngebayangin cara ngatasin gangguan, atau kalau bikin kesalahan. Oke, secara teori sih kedengarannya masuk akal banget ya. Tapi bukti lapangannya gimana? Beneran ada efeknya ke performa nggak sih? Nah, ini. Laporan anekdotalnya banyak yang positif. Dan beberapa studi empiris yang kita rangkum juga nunjukin hasil yang terukur. Contohnya ada peningkatan akurasi tembakan di basket atau panahan,
akurasi tendangan di sepak bola, bahkan performa servis di badminton juga meningkat setelah ada intervensi hipnosis ini. Oh, jadi nggak cuma soal mental aja, tapi skill teknis juga bisa kena dampaknya ya? Betul sekali, kondisi mental jelas terdongkrak. Sumber kita nyebutin ada peningkatan di 4C. Confidence atau kepercayaan diri, ini penting banget. Terus concentration atau konsentrasi, biar fokus terus. Lalu kontrol emosi, biar tetap tenang di bawah tekanan. Dan komitmen atau komitmen, daya juangnya. Hypnosport ini juga efektif buat ngelola sport anxiety, kecemasan bertanding itu loh, yang suka bikin otot kaku, pikiran jadi negatif. Bahkan ada laporan bisa bantu pemulihan cedera lebih cepat dan ngatasin yips. Itu loh, getaran atau gangguan gerakan halus yang nggak sadar, kayak pas puting golf. Dan ternyata ini bukan metode baru ya, kalau dilacak sejarahnya, wah jauh juga. Ada nama kayak Mesmer, Braid dari abad 18-19, sampai dipakai juga sama ikon-ikon olahraga, Tiger Woods, Jack Nicklaus, Mary Lou Retton, bahkan tim baseball Chicago White Sox katanya pernah pakai teknik serupa. Iya, jadi ini sudah cukup lama sebenarnya, cuma mungkin istilah dan pendekatannya berkembang. Oke, jadi intinya nih buat Anda yang dengerin, apa sih pelajaran utamanya? Pertama jelas ya, pikiran itu punya pengaruh nyata ke kemampuan fisik kita. Kedua, hipnosport ini bukan sekedar berpikir positif biasa aja, tapi ini metode yang terstruktur buat melatih pikiran kita demi performa puncak. Tepat. Ini soal melatih fokus, membangun rasa percaya diri dari dalam, ngelola stres, bahkan sampai memprogram ulang respons otomatis lewat visualisasi dan sugesti pas pikiran lagi paling bisa nerima. Teknik kayak anchoring tadi, itu bisa jadi alat praktis banget di momen-momen krusial. Menarik banget ya gimana kita bisa melatih otak kita, kayak kita melatih otot aja gitu. Betul. Dan ini sebenarnya ninggalin satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan. Kalau latihan mental aja, visualisasi gitu, bisa ngasih peningkatan performa yang terukur kayak di studi-studi tadi. Seberapa jauh sih sebenarnya batas potensi kita? Kalau hubungan pikiran tubuh ini kita optimalkan secara sadar, secara sistematis. Kemampuan apa lagi ya yang mungkin masih terkunci di pikiran bawah sadar kita? Nunggu buat dibuka. Pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang dan dipikirkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.